Sosialisasi taktikal tadi disampaikan. Saya rasa kita sudah paham bagaimana mulai dari SD kita bicarakan masalah ini. Cuma ada permasalahan. Kami sampaikan masukan kepada wakil kami sebagai DPD. Masalah pendidikan moral ini sangat perlu sekali dalam program katakanlah di dalam program mulai dari SD sampai mahasiswa. Kenapa demikian? Moral sekarang sangat kebobolan sekali kita lihat. Politik identitas merusak semuanya, merusak. Jadi inilah perlu harus kami sampaikan sebagai kami sebagai DPD dari Volunteer. Baik, saya sebenarnya bukan tim ya, mohon maaf, tapi sahabat Richard. Jadi bukan tim. Saya bukan juga dari tim, tapi tetap kita berjuang kepada itu. Kenapa? Pak Richard ini berjuang. Mulai dari kita ikuti, mulai mencalonkan wakil wali kota Pak ya, luar biasa. Berjuang, artinya ada tujuan tertentu untuk masyarakat kita. Ini saya lihat. Saya jujur, saya mohon maaf, saya dari Katolik, tapi saya sebagai ketua sosial masyarakat dan politik ini tangan ini. Maka saya nggak bisa sebagai tim Pak Richard, tapi sahabat Pak Richard. Dan kita bergerak sebagai bukan sekota Batam Pak ya, hingga kita sampai bijak, kita sampai komunikasi ini Pak Richard. Kenapa kita bisa terhubung? Memang dia orang yang tidak pas. Mohon maaf, intelek bukan, ya mempunyai kekuatan semangat satu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana masyarakat ini dengan situasi kota Batam, debri, pikiran, pendatang. Kita pendatang. Kita bisa merantau dari sini, tanah Melayu. Artinya suatu kebanggaan buat kita apabila dari kita ini satu orang lulus sebagai DPD. Apa fungsi dari lain? Dan duduknya anggota DPD dari kita. Orang-orang kita akan lebih dihargai. Mereka akan berpikir membuat sesuatu untuk kepentingan tertentu. Tapi dengan duduknya anggota DPR RI, DPD, itu harapan kita ke depan. Harapan kita, mari cepat 1002 periode. Setuju? Baik, terima kasih. Waktu juga sudah ini. Baik, luar biasa nih ketua Kirawang ya, silakan di Gereja Katolik. Baik, sebelum kita buka nanti sesi selanjutnya, Pak, kita kasih kesempatan untuk menanggapi. Baik, ya terima kasih dari Ibu Sibuan tadi ya, dan juga dari kami Luis. Ya ini kita tampung lah ya, bagaimana nanti biasanya kalau hal-hal ini sudah teknis bisa dibantu oleh staf-staf saya. Ya, biarlah mereka nanti saya tugaskan untuk bagaimana membantu supaya ada perpanjangan itu kita bantu ada keperluan ya. Baik, terima kasih. Kalau kami juga memang sebetulnya bisa membantu itu suatu hal yang mulia. Baik, kedua dari tulang kita, tulang kami Kota Barat, sekalian juga Pak Gubernur juga ya. Dari mengenai adanya penggusuran, ya kita lihatlah nanti kita kasih masukan aspirasi masyarakat minimum lewatlah 2 tahun lagi ya untuk pemilu ya, itu kira-kira ya kita tampung ya, dan kita bisa nanti kasih aspirasi masyarakat. Berikut dari legislawan ya, mengenai pendidikan moral, maksudnya ini moral secara moralitas atau moral Pancasila, nasionalisme kebangsaan. Pemahaman Pancasila dan kebangsaan. Oh ya memang tadi udah saya singgung juga. Waktu saat reformasi mereka intai ini sehingga dilemahkan kurikulum ini supaya nanti anak-anak SD, SMP, SMA yang sudah dan kuliah dan dewasa gampang diinfiltrasi untuk mereka punya ideologi. Itu aja tadi. Dan kita selama 20 tahun lama, dan ini sudah saya kasih masukan khususnya juga kepada Pak RB Pak Cahyokumolo ya, supaya secepatnya kurikulum dibanting setir, diperkuat lagi, dan sudah masuk sejak nanti Juli
sudah ada namanya kayak PPHN ya, PPKN ya, PPKN ya, udah ada ya, sudah dibuat tim besar. Di situ juga masuk Ibu Megawati, masuk juga orang-orang nasionalis untuk membangun kurikulum moral kebangsaan yang kuat. Dan kita rasakan ya, waktu saya SMA, SMP juga kuat sekali nasionalisme ini. Tapi sekarang anak kita yang waktu umur 10 tahun, sekarang sudah umur 30-an tahun. Nanti 10 tahun lagi udah 40 tahun. Ya ini gampang diinfiltrasi supaya mereka bisa dihasut, supaya membenci Republik Pancasila ini yang katanya kafir lah atau apa ya, bisa masuk ke dalam infiltrasi mereka. Nah ini sudah tercium. Cuma kita sudah banting setir. Pemerintah yang ditangani oleh Pak Jokowi memang sudah sadar dan sudah menangani. Cuma memang reaksinya lebih keras lagi. Ya, maksudnya dengan keadaan begini mereka lebih marah lagi. Ya. Istilah terjadilah serangan balik namanya. Ya kita di pihak mana? Tentu saja kita di pihak bangsa dan negara ini kan gitu kira-kira ya. Kita tetap NKRI harga. Jangan lupa NKRI harga hidup. Jangan harga mati saja, harga hidup. Selama kita hidup, pegang NKRI. Kalau sudah mati ya, udah selesai cerita. Itu kira-kira ya. Ya, terima kasih. Kalau ada lagi silakan untuk kelompok berikut. Baik, masih ada kira-kira kita buka satu sesi lagi ya. Kita harus sepakati juga waktu kita. Ya, oke, kita buka satu sesi lagi. Ada Amang itu di situ. Mungkin masih ada. Sepertinya perwakilan dari Batu belum ada yang betul Pak. Nah, ada yang lagi? Mau bicara dari Batu? Oke, ada sudah. Pasti dua lagi. Langsung aja, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lesturi Parimodan Sepenuran. Saya dari Kelurahan Sungai Panas. Kebetulan kita juga anggota Pemuda Pancasila, ideologi Pancasila ya. Terima kasih. Ini suatu kehormatan juga bagi saya bisa dihadirkan ikut sosialisasi 4 pilar dari Bapak DPD yang kita cintai ya, Bapak Richard Losaribu. Jadi sedikit begini Pak, kalau di masa sekolah kita dulu PMP, pendidikan moral Pancasila, kayaknya sih semangat kali itu masa-masa kita dulu. Tapi sekarang ini Pak, seperti saya punya anak, sangat-sangat merosot pendidikan moral Pancasila itu. Mungkin katanya dari PPKN Pak. Saya mohon kepada Bapak di sini ke depannya, di dunia pendidikan tadi ini juga harus dihidupkan Pak. Karena anak kita pun, mohon maaf nih, saya punya pengalaman, apalagi tadi berhubungan dengan intoleransi agama. Saya SD Katolik dulu, mayoritas jelas Kristen Katolik, berarti Kristen Katolik gitu. Tapi ada beberapa orang yang Muslim mau izin. Tapi kita sediakan loh guru agama untuk Muslim. Tapi kenapa kita di sini sekolah negeri mayoritas Islam? Mohon izin ya, kita beberapa orang aja anak kita ini Kristen, tapi tidak ada guru agama Kristen ya Pak. Ada apa? Ada yang tadi berhubungan intoleransi agama Pak, menghidupkan kembali ya. Kita ada kerinduan untuk anak-anak kita biar lebih mengenal yang namanya agama Kristen, untuk mendalami imannya, menghidupi imannya untuk Kristus Yesus ya. Memang tugas kita sebagai orang tua membawa itu ke gereja. Cuman dasar dari pendidikan itu kan tetap juga ada namanya agama pendidikan kan gitu kan, pendidikan agama Kristen. Nah kira-kira begitu Pak, mungkin dari saya mohon izin Pak ya, itulah yang bisa saya sampaikan sebagai kelulusannya untuk 2024 Sungai Panas siap memenangkan Bapak. Bapak Richard yang kita sayangi menang di 2024. Terima kasih Pak. Salam untuk semua. Pancasila.
Hebat ternyata timnya Pak Richard ini. Ayo. Ya, selamat malam. Shalom. Jadi ini curhat masalah apa di BRHB. Jujur aja Pak, kalau Pak Richard ini sebenarnya sudah lama saya kenal, karena kebetulan dulu Pak Richard ini pernah kerja di Epson dan dulu bos saya dulu ini Pak Richard ini. Jadi begini Pak Richard, kalau saya jujur aja Pak, saya kenal Bapak. Perkenalan. Ya baik tidak, ya banyaklah yang saya tahu dari Pak Richard. Dan dari dulu pun Pak, saya pun masuk sebagai tim RHB untuk membantu Pak Richard dulu. Ya saya jujur aja, saya bukan melihat karena ada uangnya, jujur aja. Tapi saya lihat Pak Richard ini dulu, saya pun dulu, cuma Pak Richard inilah yang saya rasa hampir sempurna menurut saya bagi orang Batak. Karena kenapa? Dulu masih muda ini Pak Richard ini. Gantengnya aku dulu nih ganteng. Pak Richard ini. Udah ganteng, pintar, terus rajin lagi ke gereja ini, rajin bertuhan. Jarang begitu orang kita. Kalau orang kita Batak, kalau udah kaya banyak malas ke gereja atau gerejanya hanya di mau mabuk. Jadi Pak Richard ini rata-rata banyak tiruan, artinya contoh lah. Kalau saya apa yang dibilang Pak Richard ini dulu, saya rasa merasa benar semua. Artinya bukan mengangkat anak Pak Richard, enggak. Memang Pak Richard ini orangnya pintar memang. Pintar orangnya. Bayangkan aja Pak, kalau Pak Richard ini katanya waktu sekolah tidak ada nilai 8, 9 ke atas. Di antara kita nih Bapak Ibu ada yang begitu kan? Jadi memang betul orang pintar. Jadi dulu nih Pak Richard ini dulu disekolahkan negara ke luar negeri sana. Juara 2 di Indonesia. Berapa Pak? 8 orang yang dikirim ya? Nah, dari 8 orang dulu Pak Richard lah satu-satunya dulu utusan dari Indonesia untuk sekolah di Amerika. Nah, jadi saya pun jujur saja, saya pun mendukung Pak Richard ini memang dengan hati yang tulus. Artinya kalau caleg kota atau DPR RI, ya jujur aja saya kebetulan saya RT. Saya tanya dulu ada uangnya enggak. Tapi kalau Pak Richard ini spesial. Tak pernah saya bertanya ada uangnya enggak Pak Richard. Baru saya masukin enggak. Dan sampai sekarang pun ya mungkin sudah pernah saya bilang pula. Tapi bukan pandangan itu bukan sama dengan orang-orang anggota dewan yang lain. Jadi jujur aja Pak Richard, saya pun bangga setelah Pak Richard dulu jadi anggota DPD aktif, kemana-mana aktif. Artinya setiap ada telepon, apalagi ke Malang, itu pasti direspon Pak Richard. Acara pesta-pesta direspon. Jadi itulah yang membuat saya bangga, khususnya di Batu Haji. Kalau di Batu Haji jujur aja saya bangga karena setiap ditelepon tim Pak Richard cepat responnya. Jadi ke depan Pak, kalau dulu Bapak pernah juga saya dengar satu periode aja. Oke, satu periode aja lah, penting kita dulu kan gitu. Tapi kedengaran belakangan ini 2 periode saya pun mendukung Pak. Dan berharap lagi memang harus maju 2024. Karena Bapak bisa ini petahun ini, mulai dari dulu dari calon wali kota. Kalau nggak salah udah 4 kali mencalonkan Pak Richard ini. Tapi memang dasar petahun dan tadi itu ya orang pintar memang. Kalau bagian politik Pak Richard sekarang inilah orang pintar. Kalau dulu memang dia polos orangnya, jujur, tidak mau berbohong dan tidak mau mengkali-kali orang itu. Kalau politik kan harus mau juga berbohong. Ibaratnya ya kawan jadi lawan itu. Kalau Pak Richard kan orangnya jujur. Namanya juga ya anak tua dia memang jujur dia. Jadi mudah-mudahan lah Pak Richard sehat-sehat. Dan ingat Pak, kami tim ini mungkin tim kalau seluruh kota Batam saya rasa 50 orang lebih lah. Kornur, Korcam, sama yang lainnya. Ya artinya tolong diperhatikan. Kami bukan minta uang banyak-banyak enggak. Artinya kalau ada keluhan dari koordinator ya tolong ditanggapi lah Pak.
Karena kami pun memang tidak ada Pak perjanjian kontrak, artinya enggak ada MOU kita. Tidak ada kalau saya menang nanti akan saya berikan ini, enggak. Memang tidak ada yang dibilang Pak Richard. Cuman saya yakin Pak Richard itu orangnya ya murah hati dan tidak tega lah melihat orang susah. Kalau ada keluhan Pak Richard itu pasti menanggapi lah Pak. Ya kalau dari Batu aja Pak memang ada juga. Ya biasalah ibu-ibu. Ini Pak Richard tak pernah lagi di sini katanya. Kebetulan Pak memang ke daerah Buliang. Pak Richard saya rasa memang belum pernah ke Buliang. Artinya ke depan kalau ada waktu reses nanti bolehlah ke sana sekali-sekali Pak. Karena ini Pak udah dekat. Tinggal 2 tahun lagi. Nanti jangan karena kita butuh baru kita datang. Kayaknya juga itu Pak didengar. Jadi sekedar masukan itu Pak. Dan untuk staf-staf Pak Richard ya tolonglah Pak, sekali lagi saya bilang tolong tim-tim ini, tim semua lah, bukan hanya Batu Haji, semua Kota Batam khususnya harus diperhatikan lah. Artinya bukan harus diberikan uang banyak-banyak, enggak. Cuman kalau ada keluhan macam tadi kan ada keluhan masalah sekolah, itu harus cepat ditanggapi. Ya terima kasih Pak Richard. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Lukman Ingkau. Oh, Lukman Batu, sorry. Langsung aja mungkin ya, tanggapi Pak Richard, habis itu kita close, kita selesai kegiatannya. Baik, terima kasih masukannya tadi dari Pak Pengepatan Timorang ya. Kasih masukan ya. Oke, mengenai guru agama memang sudah saya kasih masukan juga kepada menteri terkait baik dalam laporan saya dalam laporan reses pada rapat sidang paripurna dan juga peristiwa tahun lalu 2021 saya sudah kirim surat resmi ke Menteri PAN-RB Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Menteri Cahyokumolo. Tahun lalu kita kecewa karena dari formasi guru SD dan SMP cuma ada 2 disetujui. Lalu saya kasih minta data, saya minta 52 ke pusat, 62, 31 SD, 32 SMP untuk P3K, tapi tetap aja 2, mengecewakan dan saya desak terus. Ya syukur puji Tuhan tahun ini dibuka 40. Cuman saya masih bisa menyentuh SD SMP yang berhubungan dengan pemerintahan Kota Batam. Untuk SD SMP di Pinang, di Karimun dan lain-lain saya perlu data. Data ini membuat saya mendesak supaya diperhatikan. Tanpa data ya lemah. Pasti mereka bilang oke lah, tapi hilang. Oke lah, tapi hilang. Ya. Dengan data itu kita bisa mengatakan, misalnya SD 07 Batu Haji total 1.200 murid, siswa Kristen 1.197. Saya bilang ini perlu 2 guru. Langsung saya minta 2 guru, saya tulis 2. Atau SMP sekian, mahasiswa siswi Kristen, siswa-siswi Kristen 120, perlu 1 guru. Berdasarkan data ini, saya minta desak dan juga semacam menuntut keadilan supaya disediakan dan langsung kepada menteri. Dan menteri itu akan kembali kepada pemerintah daerah. Karena saya kerjasama dengan menteri. Dan juga tentu saja saya kumpulkan bertemu dengan ormas-ormas baik juga aras gereja supaya bersuara dan menyurati. Itu koordinasi saya dengan aras gereja. Aras gereja dari PGI, dari Baptis, dari Katolik, Baptis, dari Advent, dari Pentakosta, dari Injili, kirim surat masing-masing sendiri, semacam kayak didesak lah ya. Dan ini cukup efektif.
Karena tanpa didesak ini mereka akan lewatkan saja. Nah itu cara saya ya. Jadi saya kumpulkan dari Pembina Kristen, saya rapat dan lain-lain. Saya kumpulkan dari GAMKI, dari GKI supaya bersuara, dari lain-lain supaya bersuara kita rame-rame berkutik. Dan akhirnya terjadi perhatian. Syukur tahun 2022 ini diberikan 40. Nanti 2023 minta lagi sampai akhirnya dipenuhi. Dengan alasan adalah seperti tadi kesaksiannya bagus kan dari Situmorang. Masa di SD negeri tertentu ya cuma 1-2 murid Muslim ada gurunya kan gitu. Kita sampai 100-an belum ada karena pada komplain kan. Nah inilah minta keadilan karena ini terjadi di daerah kantong kita. Kira-kira gitu kan. Misalnya di Balige, SMP sekian, Muslimnya cuma 11, tidak ada guru agama Islam. Kan gitu kan. Itu sampai ratusan belum ada juga. Berarti kan nggak benar. Nah kita angkat apa di konstitusi negara kita ini di mana keadilan itu. Kan gitu kira-kira kan. Ya itulah tugas saya sebagai DPD wakil daerah Kepri. Bekerja dengan menteri terkait yang berhubungan dengan masalah yang ada. Itu sudah saya lakukan. Semua pun saya usahakan. Apapun saya kirim surat, apapun saya aspirasikan, siapa takut? Kenapa harus takut? Kan gitu. Itu hak kita, tapi juga itu ada kewajiban kita. Jadi kewajiban hak sama, setara ya. Kalau kewajiban kita kan sudah orang baik, betul nggak? Kita kan orang murid-murid Kristiani, orang orang tua Kristiani kan baik-baik, warga negara yang baik kan, tidak macam-macam. Ya, kita kan ingin supaya hak kita, anak-anak kita yang bersekolah di negeri supaya difasilitasi pelajaran agama itu saja. Kok jadi masalah? Nggak usah takut kan gitu. Nah ini udah saya perjuangkan. Terima kasih Pak Situmorang. Mudah-mudahan kalau ada aspirasi kasih itu aja ke kami, yang kami juga respons balik. Saya dapat respons karena saya kumpulkan semua orang, baik Pembina, baik juga semua ibu-ibu dan lain-lain. Kita kumpulkan dan terjadi aspirasi itu menjadi bagian saya, menjadi kekuatan saya untuk beraspirasi kembali kepada pemerintah terkait. Kira-kira begitu. Dari Olaiman pun ya, terima kasih dulu kita satu geng ya di Kapson ya. Tempat tim bola juga ya. Ada bola kalian dulu ya masih muda ya. Dan ya kita usahakanlah kalau ada undangan gitu ya, kalau ada mohon perhatian. Tetapi mohon digarisbawahi, dana dari DPD ini tidak ada yang namanya dana aspirasi, tidak ada. Dari kantong sendiri ya, kadang-kadang nggak bisa nabung, kadang-kadang ya tapi membuat kasih lah ya. Tapi pemberiannya nggak bisa besar-besar, itu saja. Ya, nggak bisa kumpulannya sampai ratusan juta, kita mampu seadanya lah ya. Nah, itu aja mau dimaklumin lah ya, karena memang permohonan dari kebutuhan masyarakat sangat banyak. Tapi ya bagi-bagi lah. Ya terima kasih atas aspirasinya. Kami serahkan kembali kepada MC. Baik, kasih aplaus yang meriah untuk Pak Rizal ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti janji kita tadi bahwa itulah ujung daripada tanggapan. Nah, sekarang kita mau pulang. Jadi kita harus berfoto, namun sebelum pulang kita perlu berdoa secara khusus. Nanti saya yang pimpin. Nah, tadi itu ada tim kita yang saat ini sudah meninggal, besok akan dikubur. Nah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Sahat sudah di luar mungkin, Pak Johnson yang sudah jauh-jauh dari Segulung, Pak Iwan selamat juga dari Segulung, dan kita semua dari tempat kita masing-masing. Ini COVID sudah pas kayaknya, sudah selesai COVID lah, mudah-mudahan. Jadi besok-besok kita masih bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih responnya. Saya merasa bangga juga. Ternyata apa yang kita kerjakan bersama Pak Rizal kurang lebih menjelang 3 tahun ini terasa juga di masyarakat dari yang Bapak Ibu sekalian respon. Itu juga berarti ya ada pengaruhnya gitu, ada efeknya lah. Terima kasih untuk semua itu. Jadi sebelum kita pulang, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa.